Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid bersama jajaran pengurus masjid kita ini, kayaknya pengurus masjid yang termuda di Garuda. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 03, yang kita hormati para pemuka dan tokoh masyarakat, yang saya muliakan Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah, dalam situasi apapun kita tidak lupa bersyukur kepada Allah. Malam ini kita dipertemukan di majelis yang mulia, di tempat yang paling mulia di muka bumi, bersama orang-orang yang mulia. Semoga Allah kumpulkan kita sampai ke jannahnya insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah terima seluruh rangkaian amal ibadah kita di Ramadan tahun ini. Seperti yang disampaikan oleh ketua kita, ketua pemuda barusan, bahwa masjid kita ini butuh generasi muda, Bapak Ibu. Alhamdulillah, di masjid kita ini lebih banyak yang muda daripada yang tua. Ini luar biasa ini, Bapak Ibu. Jadi kalau ibu-ibu nanti mau cari menantu, carilah di masjid ini. Insya Allah, kalau ada anak muda yang istiqomah sholat subuh berjamaah 40 hari tak pernah tinggal berjamaah di masjid, nah itu calon menantu yang baik. 40 hari sholat subuh, jangan sholat maghrib. Sholat subuh tengok. Siapa yang sanggup sholat subuh 40 hari tak pernah tinggal dia berjamaah, itulah calon menantu yang baik. Tak ada nampak Ustaz. Tak ada nampak Pak Gari juga lah. Pak Gari itu pasti sholat. Tak apa-apa, elok. Maka kalau masih ada anak-anak muda di masjid kita, masih ada generasi mudanya, anak-anaknya bersyukur. Masih ada generasi pengganti nanti. Ya, ini kalau anak-anak kita ini mesti kita motivasi nih, Pak. Apalagi sekarang ini kita di mana-mana melihat anak-anak sekarang ini banyak yang hafiz Quran. Kecil-kecil sudah hafiz. Saya pernah ceramah ke luar daerah. Diundang orang ceramah, suruh orang imam maghrib. Yang namanya ustaz luar kota tentu ayatnya beda. Yang biasa, nah yang tak biasa dibaca orang itu dibaca. Namanya ustaz, bukan ayat pendek lagi, Pak. Ayat-ayat yang jarang dibaca orang, nah itu dibaca. Namanya dia ustaz luar kota, Pak, ya. Waktu itu saya bacalah surat An-Naba ayat terakhir. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Langsung lupa saya. Langsung berkontan oleh kita ini kalau sombong, Pak, ya. Jadi imam dengan Quran jangan main-main. Karena waktu itu karena saya diundang di luar kota, tentu belagak pula lah sedikit, Pak, ya. Tentu ayatnya jangan dibaca orang, itu yang dibaca. Lupa lah, betul-betul lupa lah, terhenti. Saya ulang balik supaya ingat ya, diulang ya.
biasa kalau imam kalau lupa dia diulangnya. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Tak ingat juga. Tak ingat. Dengarlah saya suara dari luar, Pak. Ya. Wa kawa'iba atsaraba wa ka'san dihaqat. Anak kecil dia. Pertama ragu saya dia atau tidak. Tapi ya juga. Lanjutlah. Selesai sholat itu Pak saya tanya, mana anak yang menyambung tadi? Rupanya anaknya kecil, Pak. Siapa yang nyambung tadi? Saya Ustaz. Tak sholat kau? Enggak. Rupanya main-main ini, Pak. Ada pakai tangkai es krim itu, Pak ya. Tak pula sholat anak itu, Pak. Saya panggil kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3 SD? Iya, Ustaz. Udah berapa juz? Udah 5 juz, Ustaz. Masya, saya cium tangannya. Ya, kelas 3 SD udah 5 juz. Langsung saya salami, saya cium. Dibayar kontan udah mulai. Jadi kita ustaz-ustaz ini kalau ada anak muda-muda kan ragu saya ceramahnya, Pak. Ya ragu saya ini. Kalau nengok wajah-wajah ini, wajah-wajah berilmu semuanya. Maka ini yang anak muda ini mesti kita motivasi, Bapak Ibu. Alhamdulillah, ya masjid kita ini itu diurus oleh anak-anak muda. Anak-anak muda, ketika anak-anak muda itu di masjid penuh anak-anak muda, anak-anak ini tanda-tanda bahwa masih ada generasi pengganti. Jangan dimarah-marahin anak-anak. Ada pengurus masjid yang ekstrim, Pak. Pasal ribut anak-anak, pulang. Kalau ribut jangan masih pulang. Memang pulang anak itu. Coba seandainya mati dia setelah itu, Pak. Bertanya Allah sama anaknya, kenapa tak masjid kau? Dilarang oleh Pak Haji itu ya Allah. Cuma ada kita tanggung jawab. Jadi kalau ada anak-anak di masjid itu jangan terlalu ekstrim. Ya, jangan langsung diusir, Pak. Pulang. Pulang. Wah, tak boleh itu, Pak ya. Nah, ini ada pengurus masjid saya tengok ekstrim Pak ini. Sejak itu hilang anak-anak semuanya, Pak. Tak ada suara anak-anak di masjid. Nah, kita pun orang tua juga seperti itu. Jangan anaknya disuruh ke masjid. Ini kadang-kadang anaknya masih bapak tidak mau masjid. Yang banyak anak-anak itu ribut semuanya. Bapaknya tak ada satu pun. Bapak kau mana? Rumah. Bapak kau rumah juga. Anaknya buat ribut masjid. Nah, ini kalau kita suruh anak ke masjid, bapaknya ke masjid juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sudah 1 bulan ini latihan, Bapak Ibu. Latihan 1 bulan. Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah bukan hanya sekedar bulan rahmat, bukan saja sekedar bulan barokah, tapi Ramadan itu juga bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Pendidikan apa yang disampaikan oleh Ramadan ini? Tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah pendidikan moral. Bagaimana membentuk orang-orang yang bertakwa. Ketika perintah puasa itu Allah turunkan, Allah tutup dengan la'allakum tattaqun. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini saya yakin ini Bapak Ibu yang hadir ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tanda-tanda orang yang bertakwa dan mendapat ampunan ini? Nah, ini yang Allah jelaskan dalam surat Ali Imran 133. Ada beberapa tanda-tanda sifat orang-orang yang mendapat maghfirah dan juga mendapat ampunan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Nah, ila maghfirah u'iddat lil muttaqin. Ada maghfirah, ada bertakwa, maka ada beberapa ciri Bapak Ibu. Orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah,
Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa tanda-tandanya dulu? Yang pertama, ini pendidikan Ramadan nih Pak. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang menginfakkan rezeki mereka, harta mereka, baik di waktu mereka sempit maupun di waktu mereka lapang. Jadi Bapak Ibu, pertama adalah orangnya dermawan bersedekah. Bersedekah. Nah, bersedekah. Kemarin kita waktu zaman ada sudah dinyatakan sedekah ya. Bersedekah itu tanda orang bertakwa. Dia murah bersedekah. Ya, dermawan. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-sajil majhul ahabba ilallah min 'abidil bukhli. Orang yang dermawan yang bodoh, atau dibalik, orang yang bodoh tapi dermawan, ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah ketimbang ahli ibadah tapi kikir. Ahli ibadah tapi pelit, ahli ibadah tapi sempilit. Maka orang yang sempilit itu ada campur-campur bahasa Bapak. Ya, orang yang sempilit itu Pak, orang yang kikir, orang yang bakhil itu kata Nabi, orang yang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari Allah, jauh dari malaikat, jauh dari manusia, dan jauh dari surga, dekat dengan neraka. Jadi tidak ada orang yang suka di orang yang kikir pada Pak. Jangan orang yang pilih itu, tidak ada orang suka. Allah tak suka, malaikat tak suka, manusia tak suka. Termasuk orang yang pilih tak suka lo orang yang pilih. Padahal dia pilih, tapi dia tak suka orang pilih. Aduh apa tu pilih? Apa tu pilih? Malah apa kan dia orang? Apa walaupun pilih dia pun tak suka juga. Memang tak ada orang suka orang pilih, tidak. Karena memang kata Nabi, orang yang bakhil itu ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Tak ada orang yang suka. Nah, latihan Ramadan, pendidikan yang disampaikan adalah ya, tanda-tanda orang beriman dan bertakwa dan mendapatkan surga itu mereka dermawan. Tiap malam kita bersedekah, ini luar biasa pengeluaran salinan. Untuk ustaz itu 250.000 semalam. Potong berikut tadi, potong datang. Bukan datang tukang ketua ya, pungkot aku 7.500.000 untuk ustaz itu. Kalau mereka bisa berceramah tiap malam, ya bodang dong. Honor ustaz kajian etika 300.000 semalam, subhanallah. Siapa yang memodali ini semuanya, Bapak Ibu dan Saudara? Itulah yang dermawan. Ini latihan kita selama Ramadan. Ringan merasakan sedekah Ramadan ini Pak. Masjid kami itu yang di Sukajadi Masjid Rahman itu Bapak Ibu, itu biaya pengeluaran satu hari operasional aja, itu satu hari ya 500 tambah 200, 700 tambah 150, 850 sehari pengeluaran. Untuk ustaz, nah saya buka aja sini Pak ya, untuk ustaz 200.000, untuk imam 200.000, untuk Bilal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada berapa? 500. Subuh 200 setiap subuh. Dan 700 zuhur, kuliah zuhur itu 150, 850 sehari. Dibuka oleh donatur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini biaya kita nih semalam ini sekian. Saya 2 malam Pak, saya 3 malam Pak, berlebih-lebih Pak, dananya berlebih. Subhanallah. Ini latihan ini Pak.
Inilah latihan kedermawanan. Maka habis Ramadan ini Bapak Ibu itu dipertahankan Bapak Ibu. Jangan pernah ragu bersedekah, Pak. Jangan ragu. Ketika kita bersedekah itu, setiap sedekah yang kita keluarkan itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti, Pak. Buka dalam kitab Fawaidul Mukhtar karangan Zain bin Ibrahim bin Smith, fadilah sedekah itu. Di antara fadilah sedekah itu pertama adalah menambah harta kita, bukan mengurangi. Mana kusu min amwalihim bal yuzdadu. Tidak akan berkurang harta kita karena sedekah, akan tetapi ditambah Allah dan ditambah oleh Allah. Subhanallah, itu sedekah. Yang kedua bersedekah itu apa kata Nabi? Hasinu amwalakum bizzakah wada'u mardakum bis-shadaqah. Sucikan harta kalian dengan zakat dan obati penyakit kalian dengan sedekah. Jadi orang banyak sedekah itu insyaallah sehat. Makanya tak salah Muhammadiyah kemarin mengumumkan, mari kita lawan corona dengan bersedekah. Karena sedekah bisa menutup 70 pintu penyakit. Izin sedekah, Pak. Jangan ragu-ragu. Asal masuk karena aku lah tak bosan kan masuk. Jangan tengok-tengok. Insyaallah yakinlah. Yakin. Nah, ini. Alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Dermawan kepada fakir miskin. Jadi ada kisah Pak ya. Dalam kitab Fawaid itu juga kisahnya. Jadi Nabi Sulaiman bertemu dengan malaikat maut. Kata malaikat maut kepada Nabi Sulaiman, kisah ini sahih nih. Ya, kalau tidak ditulis oleh Zain bin Ibrahim bin Smith. Malaikat maut bertemu dengan Nabi Sulaiman. Kata malaikat maut, wahai Sulaiman, anak muda itu 5 hari lagi mati. Yang mana? Yang itu. Kamu nak menunjukkan kakek itu. Setelah anak malaikat maut ini bilang bahwa anak muda itu 5 hari lagi mati, ternyata sudah sampai 5 bulan lagi mati. Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kata engkau anak muda itu 5 hari lagi dia akan mati, tapi sekarang sudah sampai 5 bulan, kenapa tidak mati? Apa kata malaikat maut? Wahai Sulaiman, sesungguhnya anak muda itu dia setiap hari selalu bersedekah kepada pengemis. Setiap dia bersedekah kepada pengemis, selalu pengemis itu mengangkat tangannya, ya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah, murahkanlah rezekinya ya Allah, sehatkanlah jasadnya. Setiap hari dia bersedekah dan setiap hari pengemis itu berdoa. Maka setiap pengemis itu berdoa dikabulkan Allah, Allah panjangkan umurnya sampai 5 bulan tangannya. Jadi fadilah sedekah itu bisa memanjangkan umur, Pak. Jadi kalau kita disedekahi orang, diberi orang kita sedekah, tolong doakan, ya Allah, panjangkanlah umur Pak itu ya Allah, murahkanlah rezekinya ya Allah, lembutkanlah hatinya ya Allah, mudah-mudahan besok dia sedekah semua. Boleh. Doa, jangan terima tak, udah doakan. Jadi bagi kita yang rajin bersedekah, Pak, kalau kita sedekah sama orang miskin, minta doanya, doakan saya, doakan. Jadi kalau banyak orang mendoakan kita, taruhlah satu hari itu 5 orang pengemis kita kasih, ke-5-5-nya mendoakan, ya Allah panjangkanlah umurnya ya Allah, panjang umur. Jadi bapak-bapak yang lebih pun anak takut mati, sedekah supaya panjang umur. Nah ini pendidikan pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi orang-orang yang sudah berpuasa ini dia akan dermawan. Pasti dermawan, rajin bersedekah. Ya, ini luar biasa nih. Ya, 7 juta, 3 juta sekian, ya, tambah 10 juta, itu sahur, banyak nih. Berapa sebulan?
Alhamdulillah. Tak ada satupun jemaah Babu Salam ini yang miskin sehabis Ramadan. Ada yang miskin Pak? Bangkrut gara-gara Ramadan. Tak ada Pak. Pasti nanti hidup malam. Allah lipat ganda atas. Subhanallah. Tak ada orang yang bangkrut gara-gara bersedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang betul-betul dapat ampunan itu, kemudian orang-orang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Bahasa kampung pembohongi. Jangan jadi orang pembohongi, Pak. Seketek-seketek bohongi. Asin gulai bohongi. Enggak pakai garam gulai bohongi. Pembohongi seketek-seketek bohongi. Jadi bapak-bapak jangan jadi orang pembohongi, Pak. Sabar ya, Pak. Ibu-ibu jangan jadi orang pembohongi. Suami istri itu kalau sabar, Pak, insya Allah sampai ke surga nanti akan Allah satu. Kenapa? Saya kasih analogi seperti ini, Pak ya. Ada bapak-bapak, Pak, kulit hitam, pendek pula, hidung pesek, rambut keriting tak jelas pula keriting, telinga tak gadang pula, tapi bininya rancang, tinggi semampai, hidung mancung, pipi ini kayak pau dilayang. Kalau alis matanya kayak semut beriringan, itu cantik. Berjalan itu Pak, terinjak semut itu tak mati. Begitu kayak itu berjalan. Tapi suaminya nih, Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu, bisa kedua-duanya masuk surga. Kedua-duanya pasti masuk surga. Kenapa? Karena seorang suami yang jelek ini mendapat istri yang cantik, dia selalu bersyukur kepada Allah. Asal nampak wajah istrinya, dia puji Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bangun tidur, Alhamdulillah. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah masuk surga. Begitu juga bininya. Bininya asal nengok suaminya, dia selalu bersabar. Asal nampak wajah suaminya, innalillah. Kayak ayat yang baca Ustaz tadi. Bangun tidur nampak wajah suaminya, innalillah. Sabar. Orang yang selalu bersabar pasti dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Mulai dari pesta dia udah bersabar sama suaminya. Kalau ada tamu datang, selamat ya Pak, semoga bahagia menempuh hidup baru. Kalau sama istrinya, sabar aja dulu. Mudah-mudahan ada semuanya dulu. Jadi semuanya suami istri tak boleh marah-marah. Ya mereka itu kita saling menutup aib. Suami itu adalah pakaian dari istri, istri itu adalah pakaian suami. Jadi orang yang pemarah itu Bapak Ibu, makanya Nabi ketika diminta wasiat oleh sahabat, ya Rasulullah, nasihatilah saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah nasihatnya pendek aja, la taghdab, jangan jadi orang pemarah. Karena kalau kita pemarah, Pak, akibat dari pemarah itu ada 3 secara garis besar. Yang pertama, orang pemarah itu dia tidak akan normal berpikir. Orang kalau marah tidak normal begitu Pak, karena dia dikuasai setan. Kalau orang normal dia akan berpikir, ikut TV itu kalau disepak Pak, rugi kita. Berapa beli TV? 2,5 juta beli TV. Kalau dibayar cash, kredit berapa sebulan itu pun belum lunas. Karena marah Pak, tak tahu dia untung dan rugi, disepaknya TV itu Pak, pecah. Setelah pecah TV itu, berdarah kakinya, pergi dia duduk, baru dia sadar. Astagfirullah, kenapa lah TV bersifat? Padahal belum lunas. Baru normal ya. Karena orang marah itu dia tidak normal begitu. Makanya ada yang menikam istrinya, ada yang menggantung anak. Hati-hati Pak. Karena orang yang marah itu, setan selalu
menghasut darurat. Makanya ada ustaz ceramah Pak, kalau kita marah tuh Pak, cari cermin yang besar, bercermin loh Pak. Tengok aja Pak. Itu kayak setan keluar tadi. Makanya wal kadhimin al ghaiz. Tahan amarah Pak. Jadi menahan amarah itulah salah satu hikmah dari berpuasa itu, menahan hawa nafsu Pak. Jangankan dengan yang haram, yang halal saja kita tahan. Kita yang punya uang halal hasil uangnya, kita belikan kolak pisang halal itu Pak. Tapi karena beli kolak pisang jam 3 sore, sabar kita tahan sampai jam 6 lewat. Tengok aja di meja itu, belum berbunyi belum, dia tahan. Dari jam 3 beli kolak sampai jam 6 bayar. Begitu latihan Ramadan, menahan. Kalau kita lepaskan amarah, itulah Bapak Ibu. Satu, berpikir tidak normal. Yang kedua, orang yang marah itu hilang rasa malu. Orang kalau marah tak ada malu lagi. Saya pernah nengok Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri berkelahi dalam pasar. Lakinya diam. Kata bininya, bunuhlah dia, bunuh, simbah-simbahnya roh, bunuh. Awak heran apa lagi berdiri simbah-simbahkan roh? Kenapa pula roh disimbah-simbahkan? Di tengah pasar itu berkelahi simbah-simbah roh. Tak perlu roh itu disimbah-simbah. Bunuhlah ini sekolah, bunuhlah. Carilah bini baru, bunuh. Kenapa dia mau nyibah-nyibahkan roh? Karena tak ada malu lagi. Tak normal lagi, tak ada malu. Nah, jadi amarah itu menghilangkan rasa malu kita. Hilang rasa malu. Yang ketiga, amarah yang tidak terkendali itu bisa mengikis amal. Bisa mengikis amal Pak. Kita kalau marah Bapak Ibu, tersebut kebaikan awak sama orang. Mau nyesal dan bantu kau, dah kata pagi kau nak dan bantu kau dulu. Tersebut Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang beriman, jangan batalkan sedekahmu, jangan batalkan amalanmu karena banyak menyebut-nyebut dan menyakiti aja. Tersebut kebaikan. Kalau marah tersebut kebaikan. Kalau orang pemarah itu Pak, awak bantu tetangga awak kerja, masuk lamaran di Caltech, awak yang kasih memo, lulus dia Pak. Setelah kerja itu Pak, lewat depan rumah awak, lupa dia tak menyapa awak, langsung marah Pak. Kau mau dilikun, tak kontol dong. Baru sebulan kerja lah sombong lah. Padahal awak yang bantu, menyesal. Hilang amal jadi. Maka Bapak Ibu tahan amarah, sabar. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan penyabar, bulan latihan sabar Pak. Yang ketiga Bapak Ibu, wal afina 'anil nas. Ini acara kita malam ini Pak. Jadi orang pemaaf Pak. Jadilah orang pemaaf. Allah itu Maha Pengampun. Berapapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih luas dari itu. Kenapa kita menutup pintu maaf dengan saudara kita? Maka pemaaf inilah yang menjadi hubungan silaturahmi ini penting ini Pak. Apa kata Nabi? Inna rahmata la yanzilu ala qaumin qati'ur rahmi. Sesungguhnya rahmat itu tidak akan turun kepada satu kaum yang memutuskan silaturahmi. Ya, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahmi itu dilaknat oleh Allah walaupun dia mati di dalam Ka'bah. Walaupun mati di dalam Ka'bah dia. Artinya apa? Walaupun ahli ibadah dia, rajin sholat, puasa tak tinggal, tadarus setiap malam, iktikaf 10 malam juga ada tinggal. Tapi dengan tetangga tak ada yang elok satu. Dia tetangga tak elok, saudara yang bersaudara pun tak ada betul sapu. Ya,
Kalau rokok tak ada yang elok. Yang paling elok ino itulah yang paling elok. Putus silaturahmi sendiri. Maka dia itu adalah mal'un. Orang yang dilaknat adalah walau mata fi jawfil Ka'bah. Walaupun dia mati di dalam Ka'bah sekali. Maka ini yang halal bihalal. Memang tak ada dalilnya, Pak. Dicari dalil halal bihalal ini tak ada dalil. Karena yang mencetus halal bihalal ini adalah Pak Soekarno. Tanyalah Pak Soekarno apa dalil. Beliau lah tahu. Tapi inti dari halal bihalal ini adalah saling menghalalkan, saling memaafkan, membuka pintu maaf seluas-luasnya kepada saudara kita. Kenapa bermaaf-maafan itu harus Idul Fitri, Ustaz? Apakah ada dalilnya salam-salaman minal aidin wal fa'ilin itu di Idul Fitri? Tak ada dalilnya. Tapi kenapa harus di situ harinya? Karena di saat itu hati kita lembut, Pak. Di saat mendengar suara takbir, Allahu Akbar walillahil hamd. Lembut hati ini, Pak. Datang tetangga Kak, maafkanlah hamba. Terompak kakak buang pada bagian langsung ya tak apa-apa dah. Kalau hari dulu payah memaafkan, Pak. Tak kena maafkan ini sampai mati tak kena maafkan. Baru terlampau dalam dia. Memang pas mendengar suara takbir itu, Pak. Allahu Akbar walillahil hamd. Aduh, tenangnya hati, Pak. Apalagi kita bisa berperan. Karena provinsi Padang itu memang tutup. Provinsi Padang. Provinsi lain. Nah, tutup, tidak bisa itu. Datang tetangga awal. Kak, maafkanlah hamba. Kita sama-sama tak bisa pulang ini, Kak. Yalah, tak apa-apa dah. Ya, kalau ada salah-salah hamba, Kak, ya tak apa-apa. Ya, perempuan dulu baca cerita kan apa-apa. Begitu lembutnya kita setelah itu diterima. Makanya kita mesti maaf-maafan. Ya harus jadi orang pemaaf kita nih. Jangan pernah jadi orang pendendam, Pak. Ya, maka Bapak Ibu halal bihalal itu adalah memperbaiki silaturahmi. Ini perlu kita kuatkan sekarang, Pak. Karena sekarang ini kita nih sedang bentur-benturkan ini, Pak. Banyak pihak yang akan membuat kita berpecah belah nih. Apalagi sekarang ini, Pak ya. Ada orang yang bilang masuk neraka. Banyak orang masuk neraka. Saya surga itu. Padahal surga itu gadang nih, Pak. Segadang apa tadi? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Begitu luasnya surga itu, Pak. Luas langit dan bumi. Ayo saya adik-beradik masuk. Orang tak boleh masuk. Malah Bapak. Di kampungnya surga itu. Ke inyo ya. Padahal surga itu luas, Pak. Dimasukkan warga Pekanbaru semuanya. Itu tak terisi sudut surga tadi tak terisi. Dimasukkan manusia ini semuanya sudut surga tadi tak terisi. Ini enggak. Dia aja berada masuk. Orang semua masuk neraka. Makanya jangan mau kita ada domba. Banyak yang akan mengadu domba kita hari ini. Banyak. Berbeda manhaj itu biasa ya. Berbeda manhaj itu udah lama. Yang sebahagian berzikir habis sholat, ada yang tak berzikir. Sama aja teman. Nanti berdoa dia mau sama-sama mau terbiasa. Ada yang baca kunut, ada yang tidak. Udahlah, ada yang bahas-bahas itu lagi. Ya, ada serawan yang pendek, serawan panjang. Biasa loh, ya. Pokoknya pakai serawan. Jangan pakai serawan. Tidak ada satu pun ayat di sini. Carilah. Ada yang habis ini tolong sampaikan kepada saya satu ayat yang berbicara tentang serawat. Ada. Tak ada. Tidak ada satu pun ayat dalam Quran yang berbicara tentang jenggot. Tak ada. Tapi ayat berbicara tentang silaturahmi sangat banyak. Makanya jangan rusak silaturahmi ini karena gara-gara jenggot dan serawat ini. Kebiasa itu udah lama dibahas. Kalau memang Bapak sosok paten sekarang udah terlambat Bapak sosok paten. Udah lama itu dulu dah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Maka masalah itu silaturahmi ini adalah masalah yang sangat mendasar, Pak. Maka dulu kita sampaikan, pertama sekali Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu, salah satu wasiat Nabi itu dari 4 wasiat beliau, wasilul arham. Ayuhan nas, ya, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu perlu, Pak. Jadi biasakan kita assalamualaikum, assalamualaikum itu. Jumpa sama saudara kita muslim, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Ya. Jangan tengok Sarawak. Kalau lagi kawan, assalamualaikum. Kalau enggak, jangan, Pak. Assalamualaikum dulu. Karena itulah panggilan beliau. Dengan assalamualaikum itu melembutkan hati, Pak. Assalamualaikum itu melembutkan hati. Kalau ini live streaming ya, ini kawan saya itu sering nonton ini. Ini live kan? Oh enggak ya. Ada saya punya kawan waktu kuliah, Pak. Waktu dulu saya kuliah ini susah, Pak ya. Orang suruh buat makalah, uang belum ada. Karena dulu mereka komputer, Pak. Ada kawan saya, dia minjam uang saya 40.000 tak bayar-bayar ya. Oh, sakit hati saya, Pak. Sakit hati saya. Kalau kebayang wajah dia itu kayak bulan bulu saja. Itu sakitnya hati saya. Karena sempat saya diusir oleh dosen saya gara-gara tak buat makalah di hadapan dia. Gara-gara saya tak punya uang. Padahal dia itu sering traktir orang-orang lain itu, sarapan pagi di kampus. Nah, sakit hati saya. Kalau terbayang dia itu kayak nampak bodoh ubi gitu, Pak ya. Nah, waktu kajian UAS dia, waktu itu UAS belum terkenal kayak sekarang. Kajian subuhnya dulu di Masjid An-Nur. Subuh nampak saya dia, oh ini dia nih, ya. Utangnya 40.000, tapi memang udah lama, bukan nilai 40.000-nya saya nilai. Tapi saya dibiarkan diusir oleh dosen, saya dibiarkannya tak makan gara-gara dia tak mau bayar utang. Bukannya dia tak mau bayar, dia tak mampu bayar, tapi dia memang karakternya tak mau bayar. Sakit hati saya nengok saya. Kalau nampak saya diucapkan, Dr. Rizal, assalamualaikum. Dengar assalamualaikum itu lulu hati saya. Waalaikumsalam. Di mana antum sekarang? Dia peluk saya, Pak. Nangis pula di bawah saya. Selemu pula. Lulu hati saya mendengar assalamualaikum. Begitu dahsyatnya assalamualaikum itu. Jadi kalau ada kita keras hati, Pak ya, coba ucapkan salam semuanya. Dengan assalamualaikum itu akan meluluhkan hati yang keras. Maka kita diajarkan. Salam itu salah satu ya nama Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Assalamualaikum. Belum sudah jelas. Dia kalau ada nak tegur sapa tetangga, Pak, ya nanti ibu lewat depan rumah dia. Pokoknya ibu itu sudah duduk di terasnya. Kalau anda terus apa dah lama dah, coba praktekkan. Assalamualaikum, Bu. Dia diam. Jangan putus asa. Tidak ada jawabnya dia dulu. Besok lewat situ lagi ucap kembali. Assalamualaikum, Bu. Apa tuh? Ya. Tidak ada perkembangan. Kemarin diam, sekarang jadilah. Besok ulang boleh. Assalamualaikum, nampak lewat, Bu. Lama. Nak ke masjid, Bu. Baliklah. Besok pulang balik. Assalamualaikum. Salam. Singgah dulu. Pak ya, luluh juga itu. Maka assalamualaikum. Afsus salam. Tak salah Nabi itu, Pak. Menyuruh kita untuk menyebarkan salam. Sama siapapun asal dia muslim, assalamualaikum. Yang kedua, wa at'imut ta'am, beri makan. Itu wasiat Nabi itu tiba di Madinah. Banyak beri makan, orang lapar beri makan, Pak. Ini dia sedekah juga begini nih. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahmi. Berarti silaturahmi itu penting, Pak. Penting silaturahmi. Makanya Al-Quran ini banyak ayat yang berbicara tentang silaturahmi.
Tapi tak ada satupun ayat yang berbicara tentang jenggot, tentang Sarawak dan lain-lain sebagainya. Maka Bapak Ibu jangan sampai kita ada domba gara-gara itu ya. Ini wal afina 'anil nas. Pemaaflah. Jadi bermaaf. Nah, itulah halal bihalal itu, Pak. Saling menghalalkan. Apa kesalahannya? Ridho ilah, halalkan. Tapi walaupun halal bihalal, utang piutang harus dibayar. Jangan halal bihalal yang lunas dulu. Ya, utang itu yang terhalal aja lah, yang pokoknya bisa. Kalau utang harus bayar. Kemudian apa lagi tanda-tandanya? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfaru li dzunubihim. Orangnya apabila dia melakukan satu dosa, menzolimi dirinya atau menganiaya dirinya, melakukan sebuah fahisah, dia ingat kepada Allah, dia segera beristighfar. Asal nampak sesuatu yang tak elok langsung astagfirullah. Itulah orangnya. Ini apalagi laki-laki ini, Pak. Laki-laki kalau menangis itu biasanya ditutupnya matanya. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan menangis itu mulut dan tutup. Kenapa, Bapak Ibu? Karena laki-laki itu dosanya paling banyak di mata itu. Perempuan dosanya yang paling banyak di lidah. Laki-laki payah menjaga mata. Makanya apalagi itu baru nih, Pak. Wah, bonda atau mana motor. Mungkin lo motor ini gitu. Pakai baju kaos, nampak kaki ketampil. Itu payah, Pak. Apa laki-laki ini payah? Dia kali tutup helm macam mana lah. Ya. Maka laki-laki itu dosa mata kita pun banyak. Makanya kalau nampak yang lain langsung astagfirullah. Jangan astagfirullah. Astagfirullah. Ini astagfirullah kok ya. Ini bahaya, bukan baru itu paling bahaya, Pak. Paling bahaya. Saya pernah khutbah sebuah masjid, Pak ya. Khutbah Jumat nih, Pak. Jadi khutbahnya seperti ini loh, Pak. Mimbarnya agak belakang. Pintu itu terbuka. Itu di daerah Pramono orang kosong, Pak. Cuma pendek-pendek kalau bawa khutbah dalam mimbar menunggu orang azan. Pintu itu terbuka, Pak. Hanya apa di hijau-hijaunya. Oh iya, parah kembali. Untung kok ada pakai sal, pakai kopiah. Kalau tidak khutbah dong, sama lompe yang keluar. Parah dosa mata. Makanya istighfar, dosa mata. Kalau perempuan bisa jaga mata, tapi lidah yang tak terjaga. Ibu-ibunya dosa lidahnya banyak, dosa mulutnya semua lah disebut aja. Asal nampak disebut. Bini orang rancak disebut, bini orang tak rancak disebut. Rancak bininya, iya sama aja berapa ada cerita. Bahkan sampai Musoji itu pun ada jodoh dosa. Kakak kemana? Musoji, sikulah kakak dulu aja cerita. Boleh ada orang Musoji, orang Hazan sebentar. Apa? Ketua Musoji orang tadi kalau bini. Iyo. Kau gimana? Dapat cerita? Bapak Elo dulu, Pak ya. Tidak jadi Musoji, Pak. Itulah kalau ada berita yang sangat aktual dan berimbang itu. Memang lupa semuanya mereka. Itu kalau ibu-ibu itu. Ya ada ibu-ibu. Kalau lah menggibah itu, Pak. Itu habis. Ya, habis hari. Habis hari. Kalau ada acara hotspot, acara silet gitu ya. Acara was-was yang mengupas tuntas setajam silet, tak ada lagi. Makanya kalau perempuan itu kalau menangis mulut betul. Tapi kalau bapak ada, karena dosa mata banyak. Ya, makanya itikaf di 10 malam terakhir itu kebanyakan yang nangis Pak ya. Tiba doa mau sabar dan nggak tengok ada. Pasti bapak-bapak nangis ini. Karena dia sadar, mata telah. Kalau ibu nangis ini.
Jadi orang yang mendapat ampunan kalau ketika dia berbuat dosa, cepat beristighfar kepada Allah SWT. Cepat beristighfar. Karena siapa yang berbuat dosa itu Allah tunggu istighfar kita. Kalau kita beristighfar betul-betul beristighfar karena Allah, insya Allah Allah berikan ampunan. Istighfar itu syaratnya dua aja. Yang pertama menyesal, yang kedua berjanji tak mengulang. Itu aja syarat. Betul-betul menyesal ya. Kemudian berjanji tak mengulang, udahlah. Istighfar itu diterima Allah. Tapi kalau tak menyesal ya, istighfar ya. Tapi hanya permainan lidah dia istighfar. Itu tak ada istighfar. Nah inilah orang-orang yang mendapat ampunan dan bertakwa kepada Allah SWT. Maka pada malam ini Bapak Ibu yang berbahagia, dengan acara halal bihalal ini, mari Bapak Ibu kita perbaiki hablum minallah kita. Menjadi orang-orang yang bertakwa itu kita jaga nilai-nilai ketakwaan. Yang kedua kita perbaiki hablum minannas. Kita perbaiki hablum minannas kita. Ya sesama jamaah, tetangga, saudara. Ya mari sama-sama kita buka pintu maaf. Kita ke masjid ini enak hati di masjid, Pak. Kalau kita ke masjid ini lapang-lapang hati, sudah tidak ada lagi masalah silaturahmi. Itu enak pergi ke masjid, Pak. Dengan siapapun duduk enak. Tapi kalau hubungan kita ini tak baik, Pak, itu pindah-pindah biasanya ibu itu duduk. Malah dari situ punya situ duduk, pindah situ. Besok ibu yang situ bisa, situ udah pindah situ. Kenapa ibu tak situ duduk? Malah awalnya sebulan dapat sapu jadi. Gara-gara kambingnya. Kambingnya soroknya bisa kalau terawat gitu kan. Makanya kalau kita ini tak ada masalah di masjidnya enak, Pak. Enak. Inilah ya acara halal bihalal kita malam ini, dan saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, terbersih dari lubuk hati saya yang paling dalam. Mudah-mudahan kita semuanya Allah kuatkan kita untuk selalu menjaga nilai-nilai ketakwaan dan menjaga nilai-nilai hubungan silaturahmi kita, dan hubungan sosial sesama kita jemaah berusaha. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab, nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'awuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Sallu ala nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitsna bi mautis syuhada wa akrimna bi kiramatil awliya wal anbiya ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ayah ibu kami ya Allah. Baik ayah ibu yang masih hidup bersama kami sampai hari ini, sehatkanlah kedua orang tua kami ya Allah. Andai kata ada di antara mereka sedang sakit ya Allah. Allahumma ya Rabb, jangan engkau panggil ayah ibu kami sebelum engkau berikan kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Rabb, tetapkanlah keimanan di dada orang tua kami ya Allah. Andai kata engkau akan memanggil ayah ibu kami, panggillah mereka dalam keadaan beriman dan husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya Rabb,
Ampunilah dosa ayah ibu kami yang sudah lama Engkau panggil ya Allah. Lapangkan kuburan mereka ya Allah. Bangkitkanlah mereka bersama dengan orang-orang yang Engkau muliakan ya Allah. Allahumma ya Rabb, kami rindu dengan ayah ibu kami ya Allah. Sudah lama kami tak mendengarkan suara mereka ya Allah. Hanyalah batu nisan mereka yang selalu kami tangisi ya Allah. Hanyalah kami sering bersimpuh di atas pusara mereka ya Allah. Allahumma ya Rabb, sungguh kami tidak mampu membayar setiap tetesan air susu ibu kami ya Allah. Sungguh kami tidak mampu membayar setiap tetesan keringat ayah kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, jadikanlah setiap tetesan air susu dan tetesan keringat orang tua kami sebagai asbab Engkau angkat derajat mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, pada tahun ini ya Allah, pada Idul Fitri tahun ini ya Allah, kami melihat saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Mereka berhari raya di bawah reruntuhan rumah mereka ya Allah. Mereka beribadah di bawah tudingan senjata ya Allah. Mereka bertakbir di bawah reruntuhan dan di bawah desingan peluru ya Allah. Allahumma ya Rabb, kami tidak mendengar langsung suara mereka ya Allah. Kami tidak mendengar langsung bagaimana jeritan dan pekikan mereka ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha mendengar ya Allah. Engkaulah Zat yang Maha menatap ya Allah. Allahumma ya Rabb, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Berilah mereka kekuatan ya Allah. Gantilah setiap rezeki mereka yang hilang ya Allah. Gantilah setiap harta mereka yang hancur ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbal ya Zal Jalali wal Ikram. Ampunilah kami ya Allah, kami tak bisa berbuat banyak untuk mereka ya Allah. Kami hanya bisa menonton, mendengar bagaimana penderitaan saudara kami di sana ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, bebaskanlah Palestina ya Allah. Bebaskan Masjidil Aqsa ya Allah. Allahumma ya Rabb, tidak ada kekuatan di atas kekuatan-Mu ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ya Allah, isma' du'ana ya Allah, innahu la yastajibu du'a illa anta ya sami'ul 'alim. Istajib du'ana ya Allah, innahu la yastajibu du'a illa anta ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Rabb, pada malam ini ya Allah, kami berkumpul melaksanakan acara halal bihalal. Satukanlah hati kami ya Allah. Hilangkanlah keirian dan kedengkian di antara kami ya Allah. Bukalah pintu rezeki kami ya Allah. Tuntunlah hati kami ya Allah. Jadikanlah negeri kami dan kami satu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.